Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Ajo Sutarjo, channel wisata dan dakwah. Alhamdulillah teman-teman, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berjumpa kembali, saling silaturahim. Mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah memberikan keberkahan dan kesehatan buat kita semua. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam episode kali ini kita akan bicara tentang bagaimana ciri dan dampak serta tanda-tanda orang yang senantiasa beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Beberapa episode yang lalu kita sudah bahas 5 tentang ciri orang yang menentang Allah, orang yang tidak yakin adanya Allah, atau disebut dengan orang yang kafir lah, seperti itu. Karena memang kafir ini adalah perspektif Al-Quran. Kita sebagai manusia tidak boleh mengkafirkan orang. Kita tidak boleh mengkafirkan sesama manusia. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah bagaimana orang beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, tanda-tandanya apa saja menurut Al-Quran. Seperti itu. Nah, yang lalu kita pernah bicara tentang ciri-ciri atau dampak kafir, itu juga adalah perspektif Al-Quran. Teman-teman yang berbahagia, jadi kita ini kadang punya pendapat, memang bebas, orang punya pendapat bebas, tapi perlu dicermati juga. Karena banyak orang punya persepsi bahwa orang masuk surga itu karena Allah, takdir Allah. Orang masuk neraka ya takdir Allah. Nah, kalau ini persepsi kita pahami bahwa semua itu kehendak Allah, betapa kejamnya Allah memasukkan hambanya ke dalam neraka. Kan begitu jadinya. Padahal manusia, di ayat-ayat yang pernah kita bahas di episode yang lalu, bahwa manusia itu, kata Allah, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum atau nasib manusia sebelum kaum itu atau manusia itu merubah nasibnya sendiri. Nah, dengan ayat ini Allah memberikan sinyal bahwa manusia dengan akal pikirannya, dengan ciptaannya yang sebaik-baik dari Allah, di mana Allah memberikan ayatnya dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku jadikan manusia, aku ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, memiliki akal pikiran, punya kecerdasan. Nah, dengan bekal inilah Allah menghendaki manusia itu berpikir, berjuang, menggapai ridha Allah. Dengan berjuang dia bisa belajar. Dengan belajar dia mengerti apa itu ibadah. Dengan ibadah dia bisa memahami begitu pentingnya manusia sebagai hamba yang paling rendah, paling lemah, ciptaan al-makhluk, untuk mengabdikan dirinya kepada Al-Khaliq, Maha Pencipta. Nah, semua ini adalah karena hasil belajar, karena hasil usaha, di mana Allah menghendaki manusia untuk berpikir. Maka banyak ayat-ayat Allah yang menyindir kita. Afala tatafakkarun, apakah engkau gak mikir? Afala ta'qilun, apakah engkau gak punya akal? Sampai mesti harus kafir. Kenapa mesti harus menentang Allah? Nah, ini perkaranya di situ. Karena memang manusia itu adalah punya kewajiban untuk belajar, punya kewajiban untuk beribadah agar bisa mengenal dirinya.
Dan Allah akan memberikan suatu kondisi yang baik apabila dia ingin berusaha untuk baik. Jadi orang berdosa, orang masuk neraka, itu memang betul takdir Allah. Tapi kata Allah, orang masuk neraka itu, orang diazab itu karena kesalahannya sendiri. Ini kata Allah. Maka kata Allah yang lain juga di dalam surat Al-Hujurat. Ini sudah disinggung, diperingati kita sebagai manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini tertera di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, teman-teman. Bisa kita baca sendiri di rumah. Coba kalau kita perhatikan. Wahai manusia, kita ini manusia, dihimbau oleh Allah. Sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jadi kita adalah merupakan ciptaan Allah melalui diciptakannya kita dari suku-suku dan bangsa-bangsa. Kemudian Allah melanjutkan dalam ayatnya itu, lita'arafu, dengan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa ini, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Dengan mengenal bisa saling tolong-menolong. Bisa mengenal, kita bisa saling tukar pikiran, saling memberi dan menerima apa yang menjadi kebutuhan manusia. Apa yang menjadi kebutuhan manusia. Kemudian dengan saling mengenalnya itu, kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang bertakwa. Teman-teman sekalian yang berbahagia, jadi jelas di sini Allah akan memuliakan orang yang takwa. Entah dari suku mana saja, entah dari bangsa mana saja, sepanjang dia bertakwa kepada Allah, maka Allah memuliakan orang itu. Jadi ingin mendapatkan kemuliaan, bertakwalah kita. Mari kita berusaha bertakwa kepada Allah. Mari kita sama-sama ngaji bareng untuk meraih takwa. Maka diharapkan dalam menyaksikan video ini, channel ini, ya kita mengharapkan dari awal sampai akhir. Jangan sepotong-potong. Kalau sepotong-potong nanti kita kurang memahaminya. Karena yang namanya takwa ini adalah hal yang mulia. Maka teman-teman sekalian, maka kita berusaha sekuat tenaga. Semampu kita punya potensi. Nggak tahu bisa tanya. Bisa belajar sendiri. Bisa bertanya dengan teman saudara. Karena takwa inilah hamba Allah yang paling mulia di sisinya. Ini jelas bahwa Allah menghendaki hambanya itu bertakwa. Allah menghendaki hambanya beriman agar Allah bisa memasukkannya ke dalam surga. Jadi surga diciptakan, neraka diciptakan. Itu memang untuk manusia. Kalau surga adalah diciptakan untuk orang yang beriman dan bertakwa, sedangkan neraka itu diciptakan adalah karena kesalahannya sendiri. Allah mengazab bagi orang yang menantang, menafikkan, dan tidak meyakini adanya kekuasaan Allah. Saudaraku sekalian yang berbahagia, insya Allah dirahmati oleh Allah. Mari kita sama-sama untuk belajar. Kita ngaji bareng, karena manusia tidak ada yang sempurna. Siapapun dia kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul adalah sifatnya maksum, terhindar dari kesalahan, kealpaan. Kalaupun toh pernah terdapat kesalahan, Allah langsung menegurnya karena memang Rasul adalah utusan Allah. Sementara kita adalah yang sudah jauh dari Rasul. Insya Allah kita bisa mencintai Rasul, mencintai dengan mengamalkan apa yang menjadi sunnahnya. Karena kata Rasul,
barang siapa orang yang cinta kepadaku, dia akan bersamaku masuk dalam surga. Dan cinta kepada Rasul adalah cirinya melaksanakan dan menghidupkan sunnah-sunnahku, kata Rasul. Jadi barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasul, dia adalah orang yang cinta kepadaku. Maka orang yang cinta kepadaku nanti akan bersama-sama aku masuk ke dalam surga, insya Allah. Nah, teman-teman sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan episode ini akan memberikan inspirasi kepada kita, dan ke depan kita akan memberikan informasi dari firman Allah terkait dengan ciri dan dampak daripada seorang yang mukmin dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan kepada kita semua sehingga kita mampu untuk belajar dan terus belajar untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.